Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiansa, kelas saya S1A. MPM saya 202046500071. Pada kali ini saya akan membahas pertanyaan soal UAS pengantar ilmu komunikasi. Saya akan membahas komunikator, pihak yang mewakili sebuah pembicaraan, sedangkan komunikan sebagai pihak yang merespon, pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau pengirim pesan. Dalam sebuah proses komunikasi, seseorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, tapi juga memberikan respon dan tanggapan serta menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh penerima dan publik yang terkena dampak proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti ketika menjadi seseorang komunikator dalam acara seminar, kita diharuskan memberikan pesan yang baik kepada komunikan, dan kita harus bisa menguasai materi yang ada di dalam acara tersebut. Kita harus melakukan pendekatan dengan para komunikan yang mempunyai kesan dan daya tarik sosial dan fisik, supaya komunikan lebih mengerti apa yang dibahas dari seseorang komunikator. Berikut 1. Komunikator sebagai salah satu unsur komunikasi diartikan sebagai orang yang membawa pesan. Dalam komunikasi, komunikator memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikan atau penerima pesan. Komunikator tidak hanya berperan sebagai pengirim saja, akan tetapi juga memberikan sebuah respon atau tanggapan yang dari proses komunikasi yang sedang berlangsung. Kedua, komunikan. Jika ada pengirim atau komunikator, tentu juga ada penerima pesan atau komunikan. Komunikan merupakan sebutan bagi pihak yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam sebuah proses komunikasi. Komunikasi bisa terdiri dari satu orang atau lebih. Biasanya juga dapat berbentuk kelompok. Nanti pesan yang disampaikan oleh komunikator akan diterima oleh komunikan ini. Yang ketiga, pesan atau informasi merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa sebuah kata-kata, tulisan, gambar, ataupun sebuah peralatan lainnya. Pesan sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Pesan informatif, pesan yang bersifat memberikan keterangan, fakta, atau informasi lain. Pesan ini merupakan pesan yang dapat dijadikan acuan atau pengambilan sebuah keputusan oleh komunikan. Contoh pesan ini kayak semacam mengenai bencana alam. Terus bisa juga jenis bantuan apa yang dibutuhkan oleh pengungsi. Terus ada pesan persuasif. Pesan yang bersifat memujuk. Tujuan pesan ini juga adalah berupa sikap komunikan. Pesan jenis ini dapat berupa sikap komunikan didapatkan tanpa adanya paksaan, namun berasal dari keinginan kita sendiri. Contoh jenisnya itu misalnya iklan produk. Ada lagi pesan keorif. Pesan keorif merupakan pesan yang bersifat memaksa gitu. Memaksa dalam mencapai tujuan, yaitu berupa perilaku komunikan. Contohnya ya semacam kayak peraturan pegawai dalam perusahaan gitu. Terus di sini ada
Yang keempat yaitu media. Komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Pesan yang disampaikan dalam bentuk sebuah gambar, suara biasanya akan lebih menarik daripada pesan yang hanya disampaikan lewat tulisan saja. Di sini juga ada media-medianya. Media personal. Media personal merupakan media komunikasi yang digunakan oleh dua orang yang berkomunikasi secara personal ataupun pribadi. Misalnya media telepon, media chatting, media WhatsApp, dan lain-lain. Terus media massa itu media massa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk mengkonfirmasikan pesan kepada masyarakat luas. Target yang ditentukan spesifik seperti komunikasi personal. Pesan yang disampaikan merupakan media ini biasanya berdampak besar bagi banyak orang. Contohnya media televisi, media koran atau radio. Terus di sini yang kelima, dampak efeknya. Dampak efek dialami oleh komunikan. Sebelum dalam sesuatu menerima pesan, apabila sikap dan tingkah laku komunikan berubah sesuai dengan isi pesan, maka komunikator telah berhasil dengan baik. Dampak atau efeknya sesungguhnya dapat dilihat dari personal atau majority opinion. Namun semua itu mengarah kepada perubahan yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirim, seperti komunikasi dosen dan mahasiswa. Kuliah online menyebabkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen mengalami kendala teknis seperti susah sinyal. Ketika dosen menerangkan materi, suaranya jadi hilang kalau koneksinya lagi lambat. Jaringan internet dari berbeda-beda juga menjadi salah satu kendala kuliah daring saat ini. Materi yang diberikan dosen seringkali terputus ke jaringan internet yang kurang stabil. Tugas individu. Di sini saya membuat karikatur. Karikatur merupakan salah satu bentuk karya komunikasi visual yang efektif. Dia mengena dalam mencapaikan pesan ataupun kritik sosial. Dalam sebuah karikatur yang baik terlihat adanya perpaduan antara unsur-unsur kecerdasan, ketajaman, atau ketepatan. Dalam bentuk gambar, karikatur dalam mencapaikan fenomena permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat luas. Di sini di gambar ini sebelah kanan ada Pak Anies lagi memakai masker, dan beliau juga menyebut ada 5,5 juta kasus penyakit disebabkan oleh pencemaran udara, dan masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dan memakai masker saat keluar rumah. Dan di sebelah kiri ada gambar bumi. Sebelah kiri ada gambar bumi yang memakai masker, yang dimana bumi kita sudah terancam tercemar udara yang tidak sehat karena pencemaran udara. Dan saya mengajak semuanya untuk sama-sama kita menjaga lingkungan, dan kita bersama-sama menghijaukan kembali bumi kita
dengan menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Dan mari sama-sama kita jaga bumi kita supaya tidak ada lagi pencemaran udara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih.